orang yang dimimpiin Nabi itu nggak pernah cerita, saya pernah dimimpikan Nabi. Begini, dalam salah satu riwayat itu, seseorang yang mimpi berjumpa dengan Nabi, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu laksana dia berjumpa di alam nyata. Jadi ciri-ciri kita mimpi ketemu Nabi itu kita melihat wajah Nabi secara jelas, bukan cahaya. Paham nggak? Itu tandanya. Karena nggak mungkin Nabi muncul dalam mimpi kita dalam bentuk cahaya. Sebagaimana hadis Nabi tadi, Nabi ketika mendatangi seseorang lah umatnya itu, pasti dia mendatangi sebagaimana di alam nyata. Pakaiannya seperti apa, rambutnya Nabi seperti apa, kita bisa tahu. Alisnya Nabi seperti apa, matanya seperti apa, hidungnya seperti apa. Kita melihat secara jelas. Karena apa? Setan nggak mungkin menyerupai itu. Gitu. Paham ya? Iya. Tapi kalau cahaya bisa. Atau dari belakang kita ngeliat orang pakai jubah, dari belakang bercahaya semuanya. Ngaku ini Rasulullah, aku adalah Rasulullah SAW. Tapi dari belakang 100% setan itu. Setan. Ini nggak munculin wujud. Kalau asli Nabi pasti Nabi berwajah. Itu dari pengalaman orang-orang yang dimimpiin Nabi. Ada wajahnya. Dan kita seolah-olah itu nggak lagi mimpi. Betul-betul ada gitu. Dan kita ucapkan hanya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Karena dia mengaku ada ada akuan dari makhluk itu, dari sosok itu, sosok Nabi itu. Dia mengakui ada akuan, aku ini adalah Rasulullah, ini Rasulullah. Dia selalu ngomong seperti itu. Dan kita hanya bersolawat, hanya takjub memandang wajahnya Allahumma sholli ala Muhammad. Habis lantas itu hilang. Atau ada pesan yang mungkin disampaikan gitu. Yang jelas pesannya itu nggak ada kaitannya dengan ajaran baru. Dulu pernah ada tuh brosket mimpi ketemu Nabi disuruh amalin ini. Wah ini ya kan dulu pernah ada kayak begitu kan. Itu nggak mungkin ada amalan baru karena Islam udah sempurna. Iya. Jadi kalau kita mau mimpi ketemu Nabi itu seperti itu, jelas. Jadi kita bisa ngelihat bentuk alis Nabi kayak gimana, hidungnya kayak gimana, tingginya Nabi seperti apa, setinggi apa, kita bisa ngelihat secara jelas. Karena apa? Setan nggak akan bisa menyerupai itu. Seperti itu. Tapi yang jelas sebelum misalkan ada si fulan bermimpi, si fulannya harus mengetahui ciri-ciri Nabi. Iya. Dan itu ada kan? Dan itu ada kitabnya. Iya, betul. Kita tinggal ngecek. Tadi malam nih kok ada orang ngaku Nabi. Mimpi, dia masih ingat jelas itu wajahnya begini-begini. Buka tuh kitab, lihat alisnya Nabi kayak gimana, hidungnya Nabi kayak gimana. Kalau sama persis, insya Allah itu Rasulullah yang datang. Dan yang kedua, ketika seseorang setelah dimimpikan Nabi, ada peningkatan ibadah. Karena nggak mungkin Nabi datang sembarangan. Ada peningkatan ibadah. Jadi kita tuh termotivasi gitu untuk ibadah. Ya istilahnya apa ya? Ya kedatangan Nabi ke kita itu pasti sesuatu yang mempunyai Allah punya rencana khusus gitu. Dan itu nggak mungkin kita lantas ibadah kita jadi melorot. Pasti kita akan semangat gitu. Dan kita termotivasi untuk selalu meningkatkan ibadah, keimanan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, orang yang dimimpiin Nabi itu nggak pernah cerita, saya pernah dimimpikan Nabi. Bahaya tipis Ustaz ya? Hah? Tipis. Iya. Karena itu luar biasa, Pi. Utamaan yang luar biasa. Seperti itu. Oke, Ndra.